Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Silvi Afriani Grum dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2 kelas C. Saya membuat video tentang pendidikan matematika yang saya peroleh selama saya semester 2. Teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, yaitu sejarah bilangan. Pada manusia purba, mereka sudah mengenal bilangan. Mereka menuliskan hasil buruan mereka dan jumlah anggota keluarga dengan coretan di dinding. Dikenal juga dengan sistem numerasi. Sistem numerasi adalah aturan pokok dan lambang untuk menuliskan bilangan. Pada semester 2 ini, saya mempelajari bilangan itu ada 4. Bilangan Maya, bilangan Babilonia, bilangan Romawi, bilangan Hindu, Arab. Kita akan mempelajari tentang bilangan Maya terlebih dahulu. Lambang bilangan Maya dituliskan seperti ini. 0 dengan seperti ini, angka 1, 5, 10, dan seterusnya. Sistem bilangan Maya memiliki basis 20 dan dituliskan secara tegak. Kita ambil contoh 150. 150 dapat diketahui hasilnya dengan 7 dikali 20 karena basisnya 20 ditambah 10. Dituliskan dengan 7 dikali 20 dan ini 10. Mengapa kok ini bisa 7? Karena 7 dikali 20 itu hasilnya 140. 140 kan mendekati 150. Tinggal ditambah dengan 10. Begitu cara mencari bilangan Maya. Kita akan mempelajari yang kedua, yaitu bilangan Babilonia. Sistem bilangan Babilonia memiliki lambang bilangan seperti ini. Adalah lambang dari bilangan Babilonia. Kita ambil contoh 136. Bilangan Babilonianya adalah seperti ini. Kita menjabarkan ini terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 60 ditambah 10 ditambah 6. Jadinya 60 ini. Lambang bilangan 1, 60 itu hampir sama, tetapi yang 60 ini lebih besar dari yang 1. Seperti itu. Yang ketiga adalah sistem bilangan Romawi. Lambang bilangan sistem bilangan Romawi yaitu seperti ini. Bisa dipahami? Kita ambil contoh saja 1265. Dapat dicari dulu dengan seperti ini. Seribu lambang bilangannya adalah M. 100 adalah L. 50 adalah C. 10 adalah X dan 5. Ini adalah
1265. Begini cara untuk bilangan Romawi. Materi yang kedua yaitu tentang bilangan dan lambang bilangan. Di dalam bilangan dan lambang bilangan kita akan mempelajari tentang membilang, nilai tempat, bilangan ordinal dan bilangan kardinal. Kita akan mempelajari tentang membilang terlebih dahulu. Membilang dapat diartikan sebagai menyebutkan bilangan tentang banyaknya unsur suatu himpunan. Bisa dijelaskan dengan kita membandingkan banyaknya bilangan satu dengan bilangan yang lain. Jumlah dari 3 dengan 5 itu berbeda. Kita dapat memasangkan benda dari yang ketiga dan kelima. Misalkan seperti ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa 3 dengan 5 itu berbeda. Kita dapat menyebutkan ini 3 dan ini 5 karena proses perbandingan seperti ini. Yang kedua adalah nilai dan tempat. Nilai suatu bilangan itu berbeda apabila mereka memiliki tempat yang berbeda. Misalnya adalah, misal kita ambil contoh dari angka 1. Ini adalah 3 dari angka 1, tetapi membacanya adalah 111. 1 di sini sebagai puluhan. Dari angka 1 memiliki tempat yang berbeda, maka nilainya juga akan berbeda. Yang ketiga ada bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan tentang banyaknya suatu himpunan. Sedangkan bilangan ordinal adalah bilangan yang menyatakan tentang letak suatu himpunan bilangan. Biasanya ditandai dengan kata ke. Contoh dari bilangan kardinal adalah Nana membeli buah apel sebanyak 3 buah. Sedangkan contoh dari bilangan ordinal adalah Nana mendapatkan peringkat ketiga di sekolahannya. Materi selanjutnya adalah himpunan bilangan. Dalam himpunan bilangan kita akan mempelajari tentang bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan habis dibagi, dan bilangan cacah. Yang pertama kita akan mempelajari tentang bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah suatu anggota himpunan. Bilangan cacah dimulai dari angka 0 sampai dengan seterusnya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan genap dan bilangan ganjil. Kita dapat mengetahui bahwa itu bilangan genap dan bilangan ganjil itu dengan cara yang seperti ini. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka 2, sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Seperti itu yang saya pahami, dan itu adalah cara yang sangat mudah untuk menentukan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Yang ketiga adalah bilangan prima. Bilangan prima memiliki ciri-ciri bahwa bilangan prima hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Contoh dari bilangan prima yaitu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Konsep habis dibagi. 32 dibagi 3 sama dengan 8. Artinya 32 habis dibagi 3. 3 merupakan faktor dari 32.
kita memasuki materi yang keempat, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan cacah. Terdapat penjumlahan pada bilangan cacah, perkalian pada bilangan cacah, pengurangan dan pembagian pada bilangan cacah, urutan bilangan cacah, dan notasi berpangkat. Kita akan mempelajari satu persatu. Pada penjumlahan bilangan cacah memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Pada sifat tertutup, penjumlahan pada bilangan cacah selalu menghasilkan tepat 1 pada himpunan bilangan cacah. Yang kedua memiliki sifat komutatif. Pada sifat komutatif ini berlaku ketentuan yaitu A plus B sama dengan B plus A. Ini adalah sifat komutatif pada penjumlahan bilangan cacah. Sedangkan sifat asosiatif A plus B plus C sama dengan ini adalah sifat asosiatif dari bilangan cacah. Perkalian pada bilangan cacah memiliki beberapa sifat yaitu tertutup, komutatif, asosiatif, dan distributif. Pada sifat tertutup, perkalian suatu bilangan cacah akan menghasilkan bilangan cacah juga. Misalnya A dikali B, maka akan menghasilkan bilangan cacah hasil perkalian dari A kali B. Yang kedua ada sifat komutatif, berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat asosiatif berlaku A dikali B dikali C sama dengan A kali B. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah A dikali B kemudian C, sedangkan yang belakang adalah B dikali C sama dengan lalu dikali A. Yang keempat ada sifat distributif terhadap penjumlahan. A dikali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Begitu untuk sifat distributif. Misalnya ada contoh soal seperti ini yang diminta untuk menyelesaikan menggunakan sifat asosiatif. Caranya adalah 3 dikali 14 yang dikerjakan terlebih dahulu. 3 kali 14 kali 2 adalah 28. 3 kali 14 adalah 42 dikali 2. Yang ini hasilnya adalah 84 dan yang kanan hasilnya adalah 84. Sama-sama hasilnya 84. Pengurangan pada bilangan cacah. Pada pengurangan bilangan cacah tidak akan selalu menghasilkan bilangan cacah. Misalnya A dikurangi B sama dengan C. Jika B itu sama dengan B ditambah C itu sama dengan A. Selanjutnya ada pembagian pada bilangan cacah. Pembagian pada bilangan cacah ini kita bisa mencari dengan beberapa cara. Yang pertama adalah misalnya ada soal ibu memiliki 21 buah apel yang akan dibagi kepada 3 anaknya sama banyak, maka akan diperoleh 21 apel yang akan dibagi ke 3 anaknya sama banyak. Berapa masing-masing anaknya akan mendapat apel, yaitu 21 dibagi 3 sama dengan 7. Begitu untuk pembagian pada bilangan cacah. Ada juga yang menggunakan cara pembagian pada bilangan cacah, tetapi ada pengurangannya juga. Misalnya, ibu membeli 21 apel, kemudian dimakan Joni 7 buah. 21 dikurangi 7 adalah 14, kemudian sisa 14 dimakan oleh Nana sebanyak 7 buah. Maka akan dihasilkan 7, sisanya adalah 7, dan 7 ini akan dimakan oleh Fafa. Hasilnya adalah 0. Jadi akan diperoleh 21 dibagi 7 sama dengan 3. Contoh dari notasi pangkat yaitu 7 pangkat 3. Cara mencarinya kita harus menjabarkan terlebih dahulu. 7 pangkat 3 itu adalah 7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya 7 kali 7 adalah 49. 49 kali 7 343. Ada juga notasi berpangkat yang berpola. Misalnya
A pangkat 2 ditambah A pangkat 3 sama dengan, kalau ada soal seperti ini kita hanya menjumlahkan yang pangkatnya saja. Jadinya A pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya adalah A pangkat 5. Kita memasuki materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan yang himpunan dari bilangan negatif, 0, dan juga bilangan positif. Ini adalah contoh dari bilangan bulat dan seterusnya ya. Jadi dalam bilangan bulat itu ada bilangan yang negatif, 0, dan juga bilangan positif. Dari bilangan bulat ini misalnya ada 2. Di sini ada min 2. Jadi min 2 ini apabila ditambah 2 itu akan menghasilkan 0. Nah, 0 kan merupakan bilangan bulat seperti itu. Jadi kenapa kok negatif itu bisa dikatakan sebagai bilangan bulat, 0 sebagai bilangan bulat, dan juga bilangan yang positif itu sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat memiliki beberapa sifat. Ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, dan masih ada lagi. Untuk sifat tertutup, pada bilangan bulat perkalian maupun penjumlahan akan terjadi seperti ini. A ditambah B akan menghasilkan bilangan, dan juga pada perkalian A dikali B akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sedangkan pada sifat komutatif akan memperoleh seperti ini. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Sedangkan pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk sifat asosiatif, misalnya A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang A dikali B, sedangkan yang belakang adalah B dikali C. Nanti hasilnya juga akan tetap sama. Pada penjumlahan juga, pada penjumlahan A ditambah B ditambah C sama dengan, ini yang dikerjakan A dan B terlebih dahulu, sedangkan yang belakang yang dikerjakan adalah yang B dan C. Hasilnya juga akan sama. Selanjutnya ada sifat distributif. Sifat distributif ini ada dua macam, yaitu sifat distributif ke kiri dan sifat distributif ke kanan. Untuk yang A, apabila dikerjakan akan menjadi A kali B ditambah A dikali C. Ini merupakan sifat distributif ke kiri. Sedangkan yang B, apabila dikerjakan akan menjadi B dikali A ditambah C dikali A. Ini merupakan sifat distributif ke kanan. Untuk selanjutnya yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Misalnya ada contoh soal seperti ini. 9 ditambah min 7. Maka dihitung hasilnya menggunakan garis bilangan. Cara mencarinya adalah dari 9, 0 ke 9. Lalu ditambah dengan min 7. Apabila ditambah dengan min 7, maka dari sini menuju ke kiri karena min. Jadi dari ini bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. Maka akan di angka 2. Dan hasilnya adalah 2. Selanjutnya ada contoh soal seperti ini. Min 5 ditambah 3, tapi bisa diselesaikan dengan menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Kita harus menyamakan terlebih dahulu antara min 5 agar dapat dikurangkan dengan 3. Min 5 dijabarkan seperti ini. Min 5 itu berasal dari min 2 ditambah dengan min 3 ditambah 3. Maka akan diperoleh
hasilnya akan menjadi 0, maka akan diperoleh min 2. Kita harus menyamakan terlebih dahulu antara 3 ini agar bisa habis dibagi dengan ini. Bagaimana kita harus mencarinya dengan menjabarkan seperti ini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang KPK dan FPB. Apa itu sih KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari KPK dan FPB, kita bisa menggunakan pohon faktor untuk memudahkan kita untuk mencari. Misalnya dari KPK dan FPB. Kita mencari terlebih dahulu 45 dan 60 menggunakan pohon faktor. 45 dibagi 3 sama dengan 15, dibagi 3, 5. 60 dibagi 2 sama dengan 30, dibagi 2, hasilnya 15, dibagi 3, 5. Akan diperoleh 45. 3 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan 60 diperoleh 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. KPK-nya adalah, perlu diingat bahwa KPK ini adalah paling rakus. Dia akan mengambil semua bilangan di sini yang sama maupun yang tidak sama dengan pangkat yang paling besar. Dari bilangan ini yang sama 3 dan 5 ya. Duanya tidak, duanya tetap ikut karena KPK paling rakus, dikali 3 pangkat 2, diambil pangkat yang terbesar dikali 5. Hasilnya adalah 4 dikali 9 dikali 5. 9 kali 5, 45 kali 4. Hasilnya adalah 180. FPB-nya adalah, FPB ini hanya mengambil pangkat bilangan yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Jadinya yang sama hanya 3 dengan 5. Maka diperoleh 3 dikali 5 sama dengan 15. Materi selanjutnya yaitu tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat menyatakan perbandingan suatu bilangan bulat A dan B dituliskan dengan A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional juga dapat dituliskan dengan bentuk desimal dengan syaratnya beraturan dan berurutan. Misalnya 1/4 itu sama dengan 0,2500. Nah, 0 di sini beraturan dan berurutan, berulangan dan teratur. Bilangan irasional merupakan bilangan yang bukan rasional. Bilangan irasional tidak dapat dikatakan sebagai perbandingan bilangan bulat. Bilangan irasional apabila dituliskan dengan desimal bentuknya tidak akan teratur dan tidak akan berurutan, tidak akan berakhir juga. Himpunan dari bilangan irasional merupakan bilangan real atau bilangan nyata. Contoh dari bilangan irasional adalah akar dari 3 sama dengan 1,7. Padahal 1,7 apabila dikali dengan 1,7 hasilnya adalah 2,89. Ini hanya mendekati 3, tidak bulat menjadi 3. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang terakhir yaitu tentang aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial kita akan mempelajari tentang mata uang, uang dan perdagangan, dan tabungan dan pinjaman. Mata uang digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan yang sah.
mata uang itu memiliki nilai dan besaran yang tetap. Dalam uang dan perdagangan, kita akan mempelajari tentang keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dapat dicari dengan menggunakan rumus. Harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan kerugian rumusnya adalah harga beli dikurangi harga jual. Ini adalah untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Untuk menghitung presentase keuntungan atau kerugian terhadap pembelian dan penjualan juga ada sendiri. Presentase keuntungan atau kerugian terhadap harga penjualan rumusnya adalah mencari presentase antara keuntungan atau kerugian terhadap harga penjualan, kita menggunakan rumus seperti ini. Sedangkan untuk mencari jumlah keuntungan atau kerugian terhadap harga pembelian ada sendiri rumusnya. Terhadap harga pembelian. Dalam tabungan dan pinjaman, kita dapat menghitung modal akhir dengan cara modal akhir sama dengan modal awal ditambah modal awal dikali dengan suku bunga. MA adalah modal akhir, M adalah modal awal, P adalah suku bunga. Untuk menghitung besarnya modal dengan bunga dalam jangka waktu tertentu, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan B per N kali 100 per P. M adalah modal yang disimpan. B adalah